Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati yakni Bapak Pengelolaan Sleman, SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Anorganik, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Dewi Ramanda Putri dengan NIM 12010726550 akan mempresentasikan materi mengenai karbon. Berikut, saya tampilkan beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Poin pertama yakni struktur dan keteraturan karbon, poin kedua yakni sifat fisik dan sifat kimia karbon, poin ketiga yakni sumber dan kelimpahan karbon di alam, poin keempat yakni mengenai teknik ekstraksi karbon, poin kelima yakni mengenai penggunaan dan manfaat karbon. Poin yang keenam adalah aloterapi karbon, poin ketujuh penanggalan karbon, poin kedelapan senyawa karbida, oksida, dan karbonat, poin ke-9 siklus karbon, dan poin ke-10 sifat senyawa sulfit karbon. Baik, kita masuki pembahasan pertama yakni mengenai struktur dan keteraturan karbon. Seperti yang kita ketahui bersama, struktur atom karbon terdiri dari 6 proton, 6 neutron, dan 6 elektron. Nah, struktur tersebut dapat kita lihat pada sketsa atau gambar yang telah saya tampilkan. Ini merupakan penggambaran 3D-nya dan penggambaran 2 dimensinya. Nah, ternyata senyawa karbon ini dapat dikelompokkan berdasarkan gugus fungsi yang dimilikinya. Nah, gugus fungsi itu sendiri adalah gugus atom atau molekul yang berperan pada sifat kimia suatu senyawa. Berikut beberapa gugus fungsi yang lazim dimiliki senyawa karbon, yakni ada alkena, alkuna, arena, halida, alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan amina. Inilah beberapa gugus fungsi yang seringkali kita temukan dan lazim dimiliki senyawa karbon. Baik, sekarang kita memasuki pembahasan kedua, yakni sifat-sifat karbon. Nah, tentunya karbon ini memiliki sifat khasnya tersendiri. Sifat khas itu ada 2, yakni terbagi menjadi sifat fisik dan sifat kimia. Yang pertama, mari kita lihat sifat fisika dari karbon. Nah, ternyata jika karbon ini diletakkan pada suhu kamar, maka fasanya akan berbentuk padatan. Kemudian, sifat yang kedua, jika karbon dikristalisasikan, maka bentuk kristalisasinya adalah intan dan grafit. Nah, karbon mempunyai massa jenis sebesar 2,267 gram per cm kubik untuk grafit dan 3,51 gram per cm kubik untuk diamond. Nah, ternyata karbon ini akan meleleh ketika suhu mencapai 4.300 sampai 4.700 derajat Kelvin. Sementara itu, karbon juga akan mendidih ketika suhu mencapai 4.000 Kelvin. Densitas karbon itu sebesar 2,267 gram per cm kubik untuk grafit dan 3,515 gram per cm kubik untuk diamond. Nah, sementara kalor leburnya itu sebesar 100 kJ per mol untuk grafit dan 120 kJ per mol untuk diamond. Nah, kalau untuk kalor uap itu sebesar 355,8 kJ per mol. Kalor jenisnya itu sebesar 8,517 Joule per mol Kelvin untuk grafit dan 6,115 Joule per mol Kelvin untuk diamond. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas sifat kimia dari karbon. Nah, bilangan oksidasi kimia karbon ini adalah 4, 3, 2, 1,
kosong, min 1, min 2, min 3, dan min 4. Kemudian ada elektronegativitas, itu sebesar 2,55 skala Pauli. Kemudian, energi ionisasi karbon itu sebesar 1086 kJ per mol. Kemudian energi ionisasi kedua itu ada 2352,6 kJ per mol. Kemudian energi ionisasi ketiga itu sebesar 4620,5 kJ per mol. Karbon memiliki jari-jari atom sebesar 70 pm, sementara jari-jari kovalennya sebesar 77 pm dan jari-jari van der Waals-nya itu sebesar 170 pm. Nah, konduktivitas termal dari karbon ini sebesar 119 sampai 165 untuk grafit dan 900 sampai 2300 untuk diamond dalam W per mK. Kemudian struktur kristal ini berbentuk heksagonal. Baiklah, kita masuki materi yang ketiga, yakni sumber dan kelimpahan karbon di alam. Nah, dapat kita lihat bahwa ternyata kelimpahan karbon di kulit bumi ini hanya sekitar 0,08%. Nah, sekitar 50% dari karbon tersebut terdapat sebagai karbonat, misalnya kalsium karbonat atau dilambangkan dengan CaCO3. Selebihnya terdapat sebagai senyawa organik seperti karbon dioksida dan lain sebagainya. Nah, ternyata karbon juga terdapat dalam keadaan ikatan, maka karbon itu ditemukan dalam bentuk antrasi, batu bara, dan minyak tanah. Kemudian, menurut fakta hanya sebagian kecil terdapat sebagai unsur. Nah, mungkin sebagai unsur ini dalam bentuk intan dan grafit. Nah, karbon juga terdapat sebagai hasil pembuatan arang amorf. Karbon juga terdapat di atmosfer, biosfer, dan laut. Selanjutnya, poin keempat yakni teknik ekstraksi karbon. Nah, teknik ekstraksi karbon. Yang pertama, karbon dibuat dengan mereaksikan coke dengan silika atau SiO2. Nah, karbon terdapat di alam sebagai grafit. Grafit buatan dengan mereaksikan coke dengan silika SiO2 dengan reaksi sebagai berikut. SiO2 ditambah 3C, kemudian dengan suhu 2500 derajat Celcius akan berubah menjadi SiC ditambah Si ditambah C, yakni grafit. Selanjutnya, pembuatan karbon aktif. Karbon aktif merupakan bahan kimia yang saat ini banyak digunakan dalam industri dan menggunakan proses absorpsi dan purifikasi. Karbon aktif adalah nama dagang untuk arang yang mempunyai porositas tinggi, dibuat dari bahan baku yang mengandung zat arang. Baiklah, memasuki poin kelima, yakni penggunaan dan manfaat karbon. Nah, yang pertama itu grafit. Grafit ini salah satu kegunaannya bisa menjadi sebagai isian pensil atau hitam di dalam pensil itu. Kemudian kalau intan itu bisa digunakan untuk pembuatan ujung mata bor. Kemudian kalau karbon hitam itu bisa digunakan sebagai bahan pengisi dalam ban karet. Nah, untuk karbon aktif sendiri itu banyak sekali pemanfaatannya. Nah, yang pertama untuk bidang industri obat dan makanan itu kegunaannya untuk menyaring dan penghilangan. Kemudian dalam bidang minuman keras dan ringan itu untuk menghilangkan warna bau pada minuman. Kemudian untuk kimia perminyakan itu kegunaannya penyulingan bahan mentah. Yang keempat itu untuk membersihkan air. Nah, kegunaannya penghilangan warna, bau, penghilangan resin. Kemudian untuk budidaya udang, kegunaannya sebagai pemurni penghilangan amonia, nitrit, fenol, dan logam berat, dan lain sebagainya bisa sama-sama kita lihat di tabel yang telah saya sediakan.
Kemudian, karbon juga bisa digunakan sebagai material transfer dalam kertas karbon, kemudian sebagai pigmen dalam tinta cetak, kemudian sebagai pita mesin tik, kemudian berperan dalam proses mekanisme mesin fotokopi dan printer laser. Baiklah, lanjut ke pembahasan poin selanjutnya, yakni alotropi karbon. Nah, alotropi karbon ini yang sering kita jumpai itu ada, atau yang sering kita dengar itu ada 3, yakni grafit, intan, fluoren. Oke, grafit untuk yang pertama. Grafit merupakan mineral yang berkomposisi C atau karbon. Mineral ini memiliki banyak karakteristik unik. Nah, grafit memiliki sistem kristal heksagonal, tampak sebagai massa berfoliasi atau lembaran-lembaran tipis yang terlepas atau struktur opak dan pada umumnya berwarna hitam. Nah, berikut saya sajikan struktur dari grafit itu sendiri. Kemudian, intan. Secara alami, intan bisa diperoleh dari karbon yang dikenal dan berasal dari tekanan dan suhu tinggi dalam perut bumi. Intan juga bisa diperoleh dari grafit yang diolah pada suhu 3000 Kelvin dan tekanan lebih dari 1,25 kali 10 pangkat 7 PA. Proses ini menggunakan katalis logam transisi seperti kromium atau Cr, besi atau Fe, dan platina. Berikut saya sajikan struktur dari komposisi intan. Kemudian yang terakhir ada fluoren. Fluoren ini adalah nama generik untuk alotrop karbon 3 dimensi dengan molekul C60 yang berbentuk bola sepak merupakan contoh khas Re Smale H. Wekroto dan kawan-kawan mendeteksi C60 dalam spektrum massa produk pemanasan grafit dengan laser pada tahun 1985 dan isolasi fluoren dari apa yang disebut jelaga sud dilaporkan pada tahun 1991. Berikut saya lampirkan atau saya sajikan gambar struktur dari fluoren itu sendiri. Baiklah, selanjutnya masuk ke poin ke-7, yakni mengenai penanggalan karbon. Nah, penanggalan karbon. Teori ini dikembangkan pada akhir tahun 1940-an oleh Willard Libri. Nah, penanggalan radiokarbon adalah suatu metode penentuan usia suatu objek yang mengandung materi organik dengan memanfaatkan sifat radiokarbon, suatu isotop radioaktif dari karbon. Nah, metode ini didasarkan pada fakta bahwa radiokarbon dihasilkan terus-menerus di atmosfer sebagai hasil interaksi sinar kosmik dengan nitrogen di atmosfer. Kemudian prosesnya, C yang dihasilkan bergabung dengan oksigen di atmosfer untuk membentuk karbon dioksida radioaktif yang digunakan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Hewan memakan tumbuhan tersebut dan menerima C. Ketika hewan dan tumbuhan tersebut mati, pertukaran karbon antara mereka dengan lingkungan berakhir, dan sejak saat itu jumlah C yang dikandungnya mulai berkurang sedikit demi sedikit ketika C mengalami peluruhan radioaktif. Nah, pengukuran jumlah C dalam sampel tumbuhan atau hewan mati seperti pada suatu potongan kayu atau potongan tulang menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperkirakan kapan tumbuhan atau hewan tersebut mati. Semakin tua sampel tersebut, maka semakin sedikit. Oke, kita lanjut pada poin yang ke-8, yakni senyawa karbida, oksida, dan karbonat. Senyawa karbida. Karbida adalah istilah yang diberikan pada senyawa yang terdiri dari atom karbon dan elemen yang nilai keelektronegatifannya itu kecil. Kemudian, oksida adalah senyawa kimia yang sedikit mengandung sebuah atom oksigen serta sedikit sebuah unsur lain. Kemudian terkait karbonat, karbonat merupakan suatu garam dari asam karbonat yakni H2CO3 yang dicirikan oleh adanya ion karbonat, suatu ion
poliatomik dengan rumus CO2-. Baiklah, kita memasuki pembahasan berikutnya, yakni mengenai siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Atau disebut dengan objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Nah, dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer, terestrial atau biasanya termasuk pula freshwater, system, and material non-hayati organik seperti karbon. Tanah atau soil karbon, kemudian lautan termasuk karbon anorganik terlarut dan biota laut hayati dan non-hayati, dan sedimen atau termasuk bahan bakar fosil. Nah, pergerakan tahunan karbon atau pertukaran karbon antar reservoir terjadi karena proses-proses kimia, fisika, geologi, dan biologi yang bermacam-macam. Lautan mengandung kolam aktif karbon terbesar dekat permukaan bumi, namun demikian, laut dalam bidang dari kolam ini mengalami pertukaran yang lambat dengan atmosfer. Neraca karbon global adalah keseimbangan pertukaran karbon antara yang masuk dan keluar, antar reservoir karbon atau selang satu putaran atau loop spesifik siklus karbon, misalnya atmosfer, biosfer. Analisis neraca karbon dari sebuah kolam atau reservoir dapat memberikan informasi tentang apakah kolam atau reservoir berfungsi sebagai sumber atau bubuk karbon dioksida. Nah, berikut adalah gambaran atau ilustrasi dari siklus karbon itu sendiri. Bisa kita lihat bersama seperti pada gambar yang telah saya sajikan. Baiklah, kita memasuki pembahasan poin ke-10 sekaligus poin terakhir mengenai sifat senyawa sulfida karbon. Sifat senyawa sulfida karbon. Sulfida ini tidak ada dalam konsentrasi yang cukup. Bahkan dalam air yang sangat alkalis tidak terdeteksi pada pH kurang dari 15 atau 8 NaOH. Baik, sekarang kita akan membahas alkanitas. Anion sulfida dapat mengasimilasi proton dengan rekombinasi S2- ditambah H+ menjadi SH-. Karena penangkapan proton H+, sulfida memiliki karakter basa. Dalam larutan akuatik, ini memiliki nilai pKb kurang dari 0. Asam konjugatnya adalah bisulfida atau SA-. Dalam larutan akuatik, sebagian besar ion sulfida dinetralkan. Terkait reaksi kimianya, setelah diberikan perlakuan dengan asam standar, sulfida berubah menjadi hidrogen sulfida atau dilambangkan dengan H2S dan garam logam. Oksida sulfida menghasilkan belerang atau sulfat. Logam sulfida bereaksi dengan non-logam termasuk iodium, brom, dan klor, membentuk belerang dan garam logam. Dengan reaksi 8 MgS ditambah 8 I2 menjadi S8 ditambah 8 MgI2. Belerang juga bisa dibuat dari sulfida dan oksidator yang tepat melalui persamaan reaksi 16HNO3 ditambah 24H2S menjadi 16NO ditambah 3S8 ditambah 32H2O. Sulfida adalah basa kuat, sehingga larutan sulfida dalam air bersifat basa karena mengalami hidrolisis. Larutan sulfida mengeluarkan bau telur busuk yang khas, atau disebut dengan H2S sebagai hasil hidrolisis.
Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.